Selamat pagi, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam peromongan ini, karena peromongan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak E? Oh, ini Miss Yuli bukan sih? Seperti yang nih. Miss Yuli istri saya. Oh iya, gini, kan saya bulan 5 saya pulang Indo cuti 1 bulan. Terus saya balik ke Hong Kong. Pas balik ke Hong Kong dikasih visa itu 8 Oktober ini bulan ini. Bulan ini 8 Oktober habis visa nih. Terus saya tadi ke Macau cuti, tapi kok tetap dikasih visa sama sih, pas sama yang di Indo, tetap bulan Oktober tanggal 8. Lah visa sampean yang di tempat putih Iya, bulan Oktober tanggal 8. berarti ya visa sampean habis no Mbak. Habis kan tadi saya hari ini itu cuti ke Macau. Sebentar gini loh Mbak, kontrak sampean habisnya kapan? Tahun depan. Tahun depan. Iya, tahun depan bulan Agustus. Terus paspornya sampean selesai habisnya kapan? Baru ini paspor baru. Oh iya. Berarti sampean harus extend visa. Oh, berarti harus extend ya kok. Iya. Extend kalau ini tinggal waktu 5 hari masih bisa nggak ya? Ya bisa lah. Extend lewat aja juga nggak apa-apa. Extend itu sampean minta surat ke majikan. Karena visa itu kan urusannya majikan. Iya, kan saya kira harus cuti ke Macau. Nah, hari ini tuh saya cuti ke Macau karena visa saya tanggal 8 bulan ini kan habis. Saya ke Macau, pas balik dari Macau ke Hong Kong tetap dikasih visa yang sama pas saya pulang Indo itu kok. Nah iya, kan saya ulangi lagi omongan saya ya, karena sampean ngulangi omongan sampean. Berarti sampean harus extend visa ke imigrasi. Oh iya. Ya. Berarti ini nggak apa-apa ya, kurang 5 hari ya kalau extend. Ya nggak apa-apa. Nggak masalah. Lebih aja juga nggak masalah selama majikan sampean masih mau. Iya. Yang penting Makasih ya kok. majikan. Nah, yang penting ngomong majikan. Aku ternyata jutke nggak bisa, aku harus extend. Ya udah, sampean tinggal extend aja, kan selesai. Iya. Minta duit. Makasih ya kok. Sampai takut tadi. Nggak usah takut, anak-anak itu hidupnya kok penuh dengan ketakutan, ngapain takut? Makanya kan belajar. Kalau nggak belajar kitanya nggak tahu. Terus kalau nggak tahu telepon. Padahal saya juga bukan agentnya, ya kan? Iya. Untung ada konten YouTube. Kalau enggak kan bingung, sampean mau tanya ke siapa? Iya. Makasih banget ya kok. Oke, siap. Ya, makasih. Ya, selamat malam. Oke. Ya. Oke teman-teman semuanya, nah ini kembali lagi ya. Pertanyaan antara extend visa atau jutking ini akan selalu sampai 1000 kali pun akan selalu ada. Masalahnya di mana? Ya karena kita nggak mau baca, udah gitu aja. Saya aja yang tidak, sekali lagi ya, saya tidak mengalami proses seperti teman-teman. Tapi saya belajar dari pertanyaannya teman-teman, ya kan. Terus di saat saya belajar prosesnya teman-teman semuanya, otomatis kan sebenarnya ya pertanyaannya juga, ngapain kok aku harus belajar? Sedangkan aku nggak mengalami proses kayak teman-teman, nggak harus jutke, nggak harus extend gitu kan. Kenapa saya harus belajar? Nah teman-teman itu juga belajarnya, bertanyanya ketika sudah nemu masalah.
Jadi sebenarnya masalah-masalah kalian itu berawal dari karena memang kalian sendiri yang memang nggak mau tahu tentang masalah tersebut. Sebagai seorang PMI Hong Kong, TKW Hong Kong itu apa yang menjadi pemahaman, apa yang menjadi cara, atau apa yang menjadi ibaratnya tanggung jawab, dan harus apa, hak-hak yang harus dipelajari. Yang paling banyak juga itu surat terminate kontrak pun itu loh. Ketika sudah di terminate, ya kan, itu kalian juga ada yang banyak tidak berpikir tentang release letter gitu. Padahal release letter itu penting, atau surat terminate kontrak. Jadi gini, putus kontrak itu penting, baik break ataupun interminate itu kalian wajib punya, dan sebisa mungkin ada 12 tanda tangan sampean dan majikan. Ini juga banyak yang lalai. Mereka hanya menghitung uangnya saja, sedangkan mereka itu ibaratnya ya kan masih mau kerja lagi di Hong Kong. Nah ini loh teman-teman, jadi kadang-kadang terlalu fokus kepada uang sehingga segalanya akan buta, ya kan. Makanya ya saya tidak bisa menyalahkan. Bahkan kemarin malam saya sempat berdiskusi, ya ikut zoomnya organisasi gede di Hong Kong. Tapi giliran saya memaparkan solusi, waktunya kurang sekian menit. Dan ketika saya memaparkan solusi, yang diserang itu personal, bukan solusinya. Terus saya kan ditanya, mohon dimaafkan ya Mas Andro sebagai siapa, organisasi mana. Nah itu penting bagi mereka untuk ditanyakan ketika masuk ke dalam. Artinya kan ya memang mereka nggak tahu saya, dan saya juga nggak harus sebenarnya orang saya ikut ya kan concernnya. Tapi ya itulah di Hong Kong ya, kadang-kadang keberadaan diri kita itu harus disampaikan, saya ini siapa. Nah kadang-kadang saya juga bahkan menolong dan membantu orang juga itu harusnya kan nggak perlu dipertanyakan, selama jawabannya, informasinya masuk akal ya siapapun kan boleh pakai. Jadi di sini ya teman-teman, ya saya terus terang ya kan, Hong Kong ini benar-benar agak lain, banyak banget semuanya. Tapi ya makanya konten yang jadi customer service ini akan tetap laku ya, karena stakeholder itu atau sesuatu yang sangat berkompeten untuk mengatasi masalah itu tidak benar-benar mampu mengcover. Dan ketika ada orang yang membantu pun ditanya Anda siapa gitu loh. Konselor sama konsultasi itu tidak sama. Nah, malah dibanding-bandingkan, malah kembali lagi ya gue bilang, malah ngapain gitu, Anda nggak merasakan seperti kami. Ya saya jadi ketawa gitu teman-teman ya. Pentingkah saya harus menjadi sampean untuk bisa memberikan informasi yang merasakan hatinya sampean? Nah kalau yang telepon itu merasa nyaman, yang telepon merasa senang atas apa yang saya buat informasinya, hey come on. Jadi kadang-kadang ya begitulah pikiran manusia itu. Sekali lagi saya tidak akan mengkritisi, tapi ya memang sumber daya, karena memang mereka punya tujuan mendoktrin untuk kebencian. Nah itu yang saya nggak suka dari organisasi, doktrinnya adalah kebencian. Jadi siapapun yang akan masuk, dia akan didoktrin untuk membenci sesuatu yang tidak sesuai dengan garisnya mereka, cara berpikirnya mereka, tata acara mereka, dan itu sangat tidak baik. Tapi mendudukan sebuah persoalan untuk bisa lebih clear dan lebih jelas, itu yang jauh lebih penting. Keep stay tune YouTube channel and see you next video. Bye bye.